Refleksi iman dan kitab suci tentang tahun Yobel. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tahun Yobel adalah sebuah konsep yang berasal dari tradisi Yahudi kuno yang diatur dalam kitab Imamat bab 25 ayat 8 sampai ayat 55. Kata Yobel berasal dari kata Ibrani yaitu Yobel yang berarti sangkakala karena tahun ini diumumkan dengan tiupan sangkakala. Yang pertama, dasar kitab suci tentang tahun Yobel. Berdasarkan kitab Imamat bab 25 ayat 8 sampai ayat 55 menjelaskan bahwa tahun Yobel sebagai tahun pembebasan, tahun pemulihan atau penyegaran bagi umat Allah. Sekurang-kurangnya terdapat 6 poin utama dari narasi dasar biblis ini mengenai tahun Yobel. Yang pertama, perhitungan tahun Yobel. Tahun Yobel dirayakan setiap 50 tahun sekali. Perhitungan ini dimulai setelah 7 kali 7 tahun atau 49 tahun. Pada tahun yang ke-50 ditiuplah sangkakala pada hari perdamaian sebagai tanda dimulainya tahun Yobel. Ini kita bisa baca dari kitab Imamat bab 25 ayat 8 sampai ayat 10. Yang kedua, tujuan tahun Yobel. Tahun Yobel adalah waktu pembebasan bagi umat Israel, menandai kebebasan dari penindasan sosial dan ekonomi. Tahun Yobel ini, seluruh tanah yang dijual harus dikembalikan kepada pemiliknya semula, dan orang-orang yang menjadi budak harus dibebaskan pada saat merayakan tahun Yobel. Kita bisa baca kitab Imamat bab 25 ayat 10 sampai ayat 13. Yang ketiga, pemulihan tanah dan keluarga. Prinsip utama tahun Yobel adalah mengembalikan tanah kepada pemilik aslinya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap keluarga Israel memiliki warisan mereka di tanah perjanjian dan menjaga keseimbangan sosial. Ini kita bisa baca dari kitab Imamat bab 25 ayat 23 sampai dengan 24. Yang keempat, istirahat bagi tanah. Seperti pada tahun Sabat, yaitu setiap 7 tahun, pada tahun Yobel tanah tidak boleh ditanami apapun. Hal ini mengajarkan umat Israel untuk mempercayai penyediaan Allah dan memberikan istirahat bagi ciptaannya. Bisa dibaca dari kitab Imamat bab 25 ayat 11 sampai ayat 12. Yang kelima, dimensi sosial dan spiritual. Tahun Yobel mengandung makna keadilan sosial, belas kasih, dan solidaritas. Allah mengingatkan umatnya bahwa mereka hanyalah pendatang dan orang asing di hadapannya, dan segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Bisa baca dari kitab Imamat bab 25 ayat 23 dan ayat 55. Tahun Yobel adalah simbol pemulihan hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dan seluruh ciptaannya. 6. Makna profetis atau makna kenabian. Dalam perjanjian baru, Yesus menggenapi makna tahun Yobel dalam seluruh pelayanannya. Dalam Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai ayat 21, Yesus membaca kitab Yesaya
yaitu Yesaya bab 61 ayat 1-2 menyatakan bahwa Dia diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan tahun rahmat Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah wujud pemulihan sejati yang dinubuatkan dalam tahun Yobel. Tahun Yobel adalah pengingat akan kesetiaan Allah yang membebaskan umatnya dari penindasan dan ketidakadilan. Kedua, refleksi iman Kristiani. Dalam perayaan tahun Yobel, sekurang-kurangnya ada 3 unsur yang menjadi dasar refleksi iman atau refleksi teologis. Yang pertama, Allah sebagai pemberi pembebasan. Tahun Yobel adalah perwujudan Allah sebagai pembebas. Allah tidak menginginkan umatnya hidup dalam penindasan atau dalam ketidakadilan. Ini menunjukkan karakter Allah yang penuh kasih dan perhatian kepada yang lemah, tertindas, dan miskin. Kedua, keadilan sebagai inti relasi manusia. Dalam teologi Kristen, tahun Yobel mencerminkan panggilan untuk menegakkan keadilan di dunia sesuai dengan kehendaknya. Yesus Kristus dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai ayat 19 menggenapi makna tahun Yobel sebagai kabar baik untuk orang miskin, pembebasan bagi yang tertawan, dan pemulihan penglihatan untuk yang buta. Yang ketiga, keselamatan universal. Tahun Yobel juga melambangkan keselamatan universal yang ditawarkan oleh Allah kepada semua orang tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Keselamatan Allah diperuntukkan untuk semua orang tanpa memandang suku, ras, dan warna kulit. Ini paralel dengan pengajaran Yesus Kristus tentang kerajaan Allah. Yang ketiga, relevansi tahun Yobel dalam kehidupan umat Kristiani. Dalam konteks modern, semangat tahun Yobel mendorong umat beriman untuk memperjuangkan keadilan sosial, solidaritas, dan perwujudan kasih Allah dalam kehidupan bersama. Ada 3 unsur yang dapat diwujudkan dalam kehidupan bersama sebagai konsekuensi dari panggilan kita sebagai umat Kristen. Pertama, keseimbangan hidup. Tahun Yobel mengajarkan pentingnya keseimbangan hidup dalam menggunakan sumber daya alam, menghormati batasan yang Allah tetapkan, dan tidak serakah. Yang kedua, praktik solidaritas dan keadilan sosial. Umat Kristiani dipanggil untuk mewujudkan semangat tahun Yobel dalam kehidupan sehari-hari dengan membantu orang-orang miskin, membebaskan mereka yang tertindas, dan melindungi hak-hak kaum kecil. Yang ketiga, Yesus sebagai Yobel sejati. Dalam Yesus Kristus, makna tahun Yobel menjadi nyata secara spiritual. Yesus adalah pembebas sejati yang membebaskan manusia dari dosa dan memberikan kehidupan yang baru. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tahun Yobel dengan pesan pembebasan, keadilan, dan pemulihan memiliki nilai-nilai teologis dan biblis atau nilai-nilai iman dan kitab suci yang sangat relevan bagi kehidupan umat Allah.
Dalam terang Kristus, umat Kristen dipanggil untuk menjadi pelaksana nilai-nilai Yobel dengan menjalankan keadilan, solidaritas, dan cinta kasih dalam dunia modern ini. Selamat memasuki tahun Yobel. Semoga Tuhan memberkati kita semua.